kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan juga FPB, faktor persekutuan terbesar. Saya Leni Agustin. Saya Siti Nur Hadina. Saya Selviana Jalil. Saya Rahmawati. Saya Mantu Jana. Oke, selamat menonton. Oke, jadi materi yang pertama yaitu FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih FPB itu. Nah, untuk lebih mudah memahami FPB itu apa, di sini saya akan memberikan contoh. Carilah FPB 4 dan 6. Nah, jadi di sini kita mencari perkalian yang menghasilkan nilai 4. Misalnya 1 kali 4, 2 kali 2, dan 4 kali 1. Itu hanya kita tulis satu angka saja, seperti 1, 2, dan 4. Kemudian angka 6. Di sini kita juga mencari perkalian berapa yang menghasilkan nilai 6, yaitu 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan juga 6 kali 1. Nah, jadi di sini cukup kita tulis 1 kali saja ya angkanya. Nah, jadi faktorisasinya itu 1 dan 2. Mengapa? Karena angka 1 itu berada di 4 dan 6, dan juga angka 2 itu berada di angka 4 dan 6. Jadi FPB-nya itu 2. Mengapa 2? Karena di faktorisasi itu hanya ada 2 angka, yaitu 1 dan 2, sementara angka terbesar yaitu 2. Maka FPB-nya adalah 2. Oke, next, definisi 5.4 berbunyi, ditentukan A, B himpunan set atau himpunan bilangan bulat, A dan B keduanya tidak bersama-sama bernilai 0. D himpunan set atau D himpunan bilangan bulat disebut faktor persekutuan dari A dan B jika A habis dibagi D dan B habis dibagi D. Nah, sesuai contoh yang sudah saya jelaskan, di mana kita mencari FPB dari 4 dan 6. Maka A sama dengan 4 dan B sama dengan 6. Kemudian kita menemukan FPB-nya yaitu 2. Maka A itu adalah bilangan bulat yaitu 4 dan B juga adalah himpunan bilangan bulat dan 6. Nah, kemudian A dan B ini sama-sama tidak bernilai 0. Kemudian A habis dibagi D. Maksud di sini adalah 4, A sebagai 4 dan FPB-nya itu sebagai D. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian B habis dibagi D. B-nya tadi 6, 6 juga habis dibagi 2 sama dengan 3. Nah, maka dari itu A habis dibagi D dan B habis dibagi D. Karena di sini D adalah FPB, yaitu 2. Oke, next. Lanjut ke definisi 5.5. Mengatakan ditentukan A, B elemen set atau elemen bilangan bulat. A atau B bilangan bulat yang tidak 0. Nah, seperti sebelumnya di definisi 5.4, A itu dan B itu juga tidak sama dengan 0. Nah, kemudian D elemen set atau elemen bilangan bulat adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Ditulis buka kurung A, B, balas kurung. Nah, jadi ini penulisan faktor persekutuan terbesar. Jika D faktor persekutuan dari A dan B, dan jika C sebarang faktor persekutuan dari A dan B, maka C lebih kecil sama dengan D. Kemudian sesuai dengan contoh sebelumnya, A sama dengan 4, B sama dengan 6, maka C-nya itu 1,2 atau faktorisasinya 1 dan 2 ya, maka FPB-nya 2 sebagai D. Nah, semisalnya di sini kita mengatakan C sama dengan 1, maka C lebih kecil sama dengan 2. Jadi 1 lebih kecil sama dengan 2. Maka definisi 5.5 ini terbukti benar. Oke, next, sekarang kita masuk ke teorema 5.13. Di sini mengatakan, diketahui A, B, Q, dan R adalah elemen set atau himpunan bilangan bulat. Jika B sama dengan QA tambah R, maka faktor persekutuan terbesar dari A dan B sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan R, di mana R merupakan sisa pembagian. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya supaya kita lebih paham. Oke, next contoh. Di sini ada soal, hitunglah 200,150
dan 150,50. Nah, di sini penyelesaian. Di sini B sebagai 200 dan A sebagai 150. Yang 150 ini maksudnya yang 200,150 ya. Nah, cara penyelesaiannya yaitu 200 sama dengan 1 kali 150 ditambah 50. Nah, di mana kita mendapat penyelesaiannya ini? Di sini kan sudah diketahui juga ada 150,50. Nah, jadi untuk mencari B yang 200 kita memakai yang 150 dulu. Nah, jadi kita mencari angka berapa yang dikali mendekati 200. Jadi 1 kali 150. Nah, hasilnya kan 150. Jadi kita tambah 50 untuk mendapat nilai 200. Berarti Q-nya sama dengan 1 dan R sama dengan 50. Kemudian yang kedua, untuk mencari nilai 150 sama dengan yang pertama tadi, kita di sini memakai diketahui yang 50. Nah, 50 kita kali berapa? Mendapat hasil 150. Nah, tepat kita kali 50 kali 3 itu sudah 150. Jadi kita tambah dengan 0. Karena kan sudah 150. Jadi Q-nya sama dengan 3, kemudian R sama dengan 0. Oke, next lanjut ke teorema 5.14. Nah, di sini mengatakan bahwa jika A, B sama dengan D, seperti definisi yang sebelumnya ya, maka D adalah bilangan bulat positif terkecil mempunyai bentuk AX tambah BY dengan X, Y elemen Z atau elemen himpunan bilangan bulat. Nah, jadi ini sama saja sih dengan teorema yang sebelumnya, bahwa X dan Y itu himpunan bilangan bulat. Nah, jadi jika dimasukkan ke A, B, maka menjadi AX tambah BY. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teorema 5.15, jika M elemen Z dan M lebih besar 0, maka MA, MB sama dengan M dalam kurung A, B. Kemudian kita buktikan. Di sini kita misalkan T sama dengan A, B dan G sama dengan MA, MB. T sama dengan AX ditambah BY dengan G sama dengan MAF ditambah MBW dari setiap elemen X, Y, V, dan W. Semua diambil dari X, Y, V, semua elemen Z. Kemudian dimisalkan G sama dengan MA, MB. Kita tuliskan G habis dibagi MA dan G habis dibagi MB. Karena G habis dibagi MAX dan G habis dibagi MBY, untuk setiap elemen X, X, Y setiap elemen Z. Kemudian G habis dibagi MAX dan G habis dibagi MBY. Karena G habis dibagi MAX ditambah G habis dibagi MBY, atau dapat dituliskan G habis dibagi M dalam kurung AX ditambah BY. Kemudian dapat juga dituliskan G habis dibagi MT. Karena T itu sama dengan AX ditambah BY. Maka sudah terbukti bahwa M sama dengan A, B dalam kurung dan sama dengan MA, MB. Kemudian kita ke contoh soal. Di sini kita memakai faktor positif yaitu 6 dan 8. Untuk penyelesaian
tuliskan 6 habis dibagi 1, 6 habis dibagi 2, 6 habis dibagi 3, dan 6 habis dibagi 6. 8 habis dibagi 1, 8 habis dibagi 2, 8 habis dibagi 4, dan 8 habis dibagi 8. Kemudian kita faktorisasikan, karena ada dua faktor yang sama, yaitu 1 dan 2. Nah, di sini kita mencari faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesarnya yaitu 2. Kemudian kita ke teorema 5.16. Jika A, B sama dengan D, maka A bagi D, B bagi D sama dengan 1. dibagi D sama dengan 1. D elemen Z dan D lebih besar 0. Mari kita buktikan. Jika C sama dengan A dibagi D, B dibagi D, maka C itu habis dibagi 1. C lebih kecil 1 dan C lebih besar 1. Di mana C adalah faktor persekutuan terbesar dua bilangan bulat. Ke contoh soal. Kita masih memakai faktor positif, yaitu 8 dan 24. Untuk penyelesaiannya, 8 habis dibagi 1, 8 habis dibagi 2, 8 habis dibagi 4, 8 habis dibagi 8. Dan 8 dibagi 8 itu sama dengan 1. Kemudian 24 itu habis dibagi 1, 24 habis dibagi 2, 24 habis dibagi 3, 24 habis dibagi 8, 24 habis dibagi 12, 24 habis dibagi 24. Kemudian tuliskan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kemudian kita faktorisasikan. Tadi ada 3 faktor persekutuan yang sama, yaitu 1, 2, dan 8. Kemudian kita mencari faktor persekutuan terbesarnya. Jadi faktor persekutuan terbesarnya yaitu angka yang paling besar, yaitu 8. Oke, kemudian lanjut ke teorema 5.17. Jika A, B, C elemen Z, A himpunan BC dan A, B sama dengan 1, maka A habis dibagi C. Cara membuktikannya, yaitu CA, CB sama dengan A, B sama dengan C, di mana A habis dibagi A sehingga A habis dibagi CA dan A habis dibagi BC. Kenapa dituliskan seperti itu? Karena C adalah faktor persekutuan terbesar dari CA dan CD. Maka dapat ditulis A habis dibagi CA dan A habis dibagi BC. Maka A sama dengan C, CB dan CA. Maka terbukti teorema 5.17.
Kemudian kita ke contoh soal. Tiga habis dibagi 45. Untuk penyelesaiannya, tiga habis dibagi 45 itu sama dengan 3 habis dibagi 5 dikali 9. Kemudian 3 50 sama dengan 1, maka dapat ditulis 3 habis dibagi 9. Selanjutnya, teorema 5.18. Jika A dan M sama dengan 1 dan B dan M sama dengan 1, maka AB dan M sama dengan 1. Bukti. Karena A dan M sama dengan 1, maka sesuai teorema 5.14 dan ada X, Y elemen Z sehingga AX ditambah MY sama dengan 1 atau AX sama dengan 1 dikurang MY. Dari B dan M sama dengan 1 sesuai teorema 5.14 ada ST elemen Z sehingga BS ditambah MT sama dengan 1 atau BS sama dengan 1 dikurang MT. Dapat ditulis AX dikali BS sama dengan 1 dikurang MY dikali 1 dikurang MT sama dengan 1 dikurang MT kurang MY kurang M kuadrat YT sama dengan 1 kurang M dikali T tambah Y kurang MYT. Maka AX dikali BS tambah M dikali T tambah Y kurang MYT sama dengan 1. XS dikali AB ditambah M dikali T tambah Y kurang MYT sama dengan 1. Sifat komunikatif dan asosiatif. Jika U sama dengan X dan V sama dengan T tambah Y kurang MYT, maka UV elemen Z sehingga U dikali AB ditambah MV sama dengan 1 karena 1 adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi U tambah kali AB ditambah MV sama dengan 1 dan tidak mungkin ada bilangan bulat positif yang kurang dari 1 dan mempunyai bentuk itu, maka sesuai teorema 5.14 AB dan M sama dengan 1. Contoh, FPB 5 dan 6 sama dengan 1 dan FPB 7 dan 6 sama dengan 1, maka 5, 7 dan 6 sama dengan 3, 5 dan 6 sama dengan 1. Yang kedua, 4 dan 11 sama dengan 1 dan 3 dan 11 sama dengan 1. 4, 3 dan 11 sama dengan 12 dan 11 sama dengan 1. Teorema 5.19. Diketahui sebarang X, Y elemen Z, D sama dengan AB jika dan hanya jika D lebih besar 0, D habis membagi A, D habis membagi B, dan F habis membagi D untuk setiap faktor persekutuan F dari A dan B. Bukti. Di sini akan dibuktikan jika D sama dengan AB, maka D sama lebih besar 0, D habis membagi A, D habis membagi B, dan F habis membagi D untuk setiap faktor persekutuan F dari A dan B. D sama dengan A dan B, maka sesuai definisi D itu bilangan bulat positif terbesar yang membagi A dan B. Berarti D lebih besar 0 dengan D habis membagi A dan D habis membagi B.
D sama dengan A dan B, juga berarti D itu bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk AX ditambah BY dengan X dan Y elemen set, yaitu D sama dengan AX ditambah BY. Misalkan F adalah sebarang faktor persekutuan dari A dan B, maka F habis membagi A dan F habis membagi B, sehingga F habis membagi AX dan F habis membagi BY. Karena F habis membagi AX dan F habis membagi BY, maka F habis membagi AX tambah BY. Jadi F habis membagi AX tambah BY dan D sama dengan AX tambah BY, maka F habis membagi D. Contoh, faktor-faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah -1, 1, -2, dan 2. Hal ini dikarenakan FPB dari 6 8 sama dengan 2, maka 2 habis membagi 6 dan 2 habis membagi 8. Juga -1 habis membagi 2, 1 habis membagi 2, -2 habis membagi 2, dan 2 habis membagi 2. Selanjutnya, teorema 5.20. Untuk setiap A, B, X, Y elemen set, berlaku A, B sama dengan BA, sama dengan A min B, sama dengan min A, B, sama dengan min A, min B, sama dengan A, B tambah AX, sama dengan A tambah BY, B. Bukti pada bagian ini, kita hanya membuktikan A, B, dan A, B tambah X. Misalnya, D sama dengan A, B, maka sesuai definisi faktor persekutuan, D habis membagi A dan D habis membagi B, maka didapat D habis membagi A, maka D habis membagi AX untuk setiap X elemen set. Teorema 5.4. D habis membagi B dan D habis membagi AX, maka D habis membagi B tambah AX. Teorema 5.3. D habis membagi A dan D habis membagi B tambah AX. Karena maka D merupakan faktor persekutuan dari A dan B tambah AX. Berarti D habis membagi A, B tambah X, yaitu D habis membagi E dengan E sama dengan A, B tambah AX. Karena E sama dengan A, B tambah AX, maka E habis membagi A dan E habis membagi B ditambah AX adalah definisi. E habis membagi A, maka E habis membagi AX. Teorema 5.4. E habis membagi AX dan E habis membagi B tambah AX, maka E habis membagi B. Teorema 5.9. Karena E habis membagi A dan E habis membagi D, E habis membagi B, maka E adalah faktor persekutuan dari A dan B. Berarti E habis membagi D. Karena D lebih besar 0, E lebih besar 0, D habis membagi E dan E habis membagi D, maka D sama dengan E. Jadi A, B sama dengan A, B tambah AX. Contoh, FPB dari 4 dan 8 sama dengan 4, maka FPB dari 8 dan 4 sama dengan 4, FPB dari 4 dan min 8 sama dengan 4, dan FPB dari min 4 dan min 8 sama dengan 4. Contoh kedua, 12 dan 10 sama dengan 12, 4 tambah 3 dikali 12 sama dengan 12, 12 dan 4 sama dengan 8 ditambah 1
dikali 4, 4 dan 4 sama dengan 8 dan 4 sama dengan 4 dikali 2 dan 1 sama dengan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daerah algoritme Euclides. Mencari FPB menggunakan algoritme Euclides dengan rumus B sama dengan A dikali Q1 ditambah R1. A sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2. R1 sama dengan R2 ditambah Q3 ditambah R3. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 5.18. Carilah dalam kurung 105,60 balas kurung dengan algoritme Euclides. Jawab 105 kita masukkan sama dengan 1 dikali 60 ditambah 45. 1 dikali 60 ditambah 45 menghasilkan 105. Selanjutnya 1 dikali 45 ditambah 15 menghasilkan 60. Selanjutnya 3 dikali 15 ditambah 0 menghasilkan 45. Jadi 105 sama 60 sama dengan 15. Contoh kedua, contoh 5.19. Carilah X dan Y sehingga 105,60 atau kita misalkan X yaitu 150 dan Y 60. Jawab 15 sama dengan 60 dikurang 1 dikali 45. 45 sama dengan 105 dikurang 1 dikali 60 sehingga 15 sama dengan 60 dikurang 1 dikali 45 sama dengan 60 dikali 1 dalam kurung 150 dikurang 1 dikali 60 balas kurung sama dengan 60 dikurang 1 dikali 105 ditambah 1 dikali 60 sama dengan 2 dikali 60 dikurang 1 dikali 105. Jadi 15 sama dengan dalam kurung minus 1 dibalas kurung 105 ditambah 2 dikali 60. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2. Contoh ketiga yaitu contoh 5.20. Carilah 570,1938 dengan algoritme Euclides. Jawab 1935 sama dengan 3 dikali 570 ditambah 228. 570 sama dengan 2 dikali 228 ditambah 114. 228 sama dengan 2 dalam kurung 114 ditambah 0. Jadi 570,1938 sama dengan 114. Contoh keempat yaitu contoh 5.21. Carilah nilai A dan B sehingga 570,1938 sama dengan 570A ditambah 1938B. Jawab, kita masukkan hasil dari contoh 5.20 yaitu 114. Jadi 114 sama dengan 570 dikurang 2 dalam kurung 228. Selanjutnya 228 sama dengan 1938 dikurang 3 dalam kurung 570 sehingga 114
sama dengan 570 dikurang 2 dikali 228 sama dengan 570 dikurang 2 dalam kurung 1938 dikurang 3570 sama dengan 7 dalam kurung 570 dikurang 2 dalam kurung 1938 yaitu 114 sama dengan 7 dalam kurung 570 dikurang 2 dalam kurung 1938. Jadi A sama dengan 7 dan B sama dengan min 2. Kedua yaitu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai faktor persekutuan terbesar FPB dari 2 atau lebih bilangan. Pada bagian ini dibahas mengenai kelipatan persekutuan terkecil KPK. Definisi 5.6. Bilangan bulat A1, A2, A3 sampai seterusnya masing-masing tidak nol memiliki kelipatan persekutuan B jika A, I mendatar B untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kelipatan persekutuan bilangan-bilangan bulat A, I, A2, A3 sampai seterusnya selalu ada. Kedua, definisi 5.7. Apabila A1, A2, A3 sampai seterusnya adalah bilangan-bilangan bulat yang tidak nol, kelipatan persekutuan terkecil KPK adalah bilangan bulat positif terkecil di antara kelipatan persekutuan A1, A2, A3 sampai seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari tangan saya. Maksud teorema 5.2, di mana jika B suatu kelipatan persekutuan dari A1, A2, A3 sampai AN, maka B habis dibagi A1, A2, A3 sampai AN. Kita masuk di pembuktian di mana kita ambil misalkan A1, A2, A3 sampai AN itu sama dengan H, di mana H ini adalah KPK dari A1, A2, A3 sampai AN. Dan kita harus tunjukkan bahwa H itu membagi B. Ya, misalkan kita ambil pengandaian pengandaian bahwa A itu tidak habis bagi B atau B itu tidak habis dibagi A. Maka ketika ini berlaku, maka harus ada Q dan R sehingga B sama dengan HQ ditambah R dengan 0 lebih kecil R lebih kecil H, karena B adalah suatu kelipatan persekutuan
suatu kelipatan persekutuan dari A1, A2, A3 sampai AN, maka AI itu membagi B untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Ya, maka H sama dengan A1, A2, A3 sampai AN, maka AI membagi H untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Ya, selanjutnya itu dari B sama dengan HQ ditambah R dengan 0 lebih besar, maksudnya 0 lebih kecil R lebih kecil H, karena AI membagi H, maka AI itu membagi HQ untuk setiap Q elemen Z. Maka AI membagi B dan AI membagi HQ, maka AI itu membagi R, di mana R ini adalah kelipatan persekutuan dari A1, A2, A3 sampai AN. Nah, di sini pernyataan bahwa R lebih kecil H, yang dimana H ini adalah KPK, di mana pernyataan ini bahwa R lebih kecil H itu bertentangan. Jadi pengandaiannya itu juga salah. Itu salah. Berarti kita harus tulis bahwa H membagi B atau B habis dibagi H, yaitu A1, A2, A3 sampai AN membagi B atau B habis dibagi A1, A2, A3 sampai AN. Yaitu teorema 5.23, di mana jika M lebih besar 0 maka MA MB sama dengan M dikali A dikali B. Ya, kita masuk di pembuktian. Ambil H1 itu sama dengan MA MB dan H2 itu sama dengan A dan B. A dan B. Ya. H1 itu sama dengan MA MB, maka MA membagi H1 MA membagi H1 dan MB membagi H2.
membagi H1 maksudnya. Mulutnya itu A2 sama dengan AB. Maka sama dengan di atas. A membagi H2 itu dan B membagi H2. A membagi H2 dan B membagi H2. Ya, selanjutnya itu A membagi H2, maka MA membagi MH2 dan selanjutnya itu B membagi H2 sama dengan MB membagi MH2 dikali M. Ya, selanjutnya itu MA membagi MH2 dan MB membagi MH2 sama dengan maka MH2. Mengapa MH2? Mengapa MH2? Karena MH2 itu merupakan kelipatan dari MA dan MB. Di mana H1 ini adalah KPK dari MA dan MB maka M1 membagi MH2 atau MA MB membagi MAB. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya yaitu MA membagi H1, maka ada X elemen Z sehingga H1 itu sama dengan X kali MA, maka H1 per M sama dengan XA. KA elemen H1 per M. A elemen H1 per M. Selanjutnya yaitu MB membagi H1. Ada Y elemen Z sehingga H1 sama dengan Y dikali MB. Maka H1 per M sama dengan YB. Maka B membagi H1 per M. Ya, selanjutnya yaitu A membagi H1 per M dan D membagi H1 per M. Maka hasilnya itu A1 per M, di mana ini adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Selanjutnya yaitu kita masuk di A, B membagi H1 per M, maka M membagi A, B membagi M dikali H1 per M sama dengan M-nya ini hilang, habis toh, jadi hasilnya
M A B membagi A1. Selanjutnya itu M bagi A B membagi MA MB. Ini adalah persamaan 2. Selanjutnya itu persamaan 1. MA MB membagi M A B persamaan 1. Persamaan 2 yaitu M A B membagi MA MB persamaan 2. Dapat diperoleh dari persamaan 1 dan 2 yaitu dengan M A B sama dengan MA MB. Maka di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya M A, B sama dengan MA MB. Jadi di sini M dikali A, B sama juga hasilnya dengan MA MB. Ini kita ambil contoh. Perhatikan bahwa 5, 7 sama dengan 35 dan 2 dikali 5,2 dikali 7 sama dengan 70. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita ambil sama dengan 2 dikali 5, 7 sama dengan 70 sama dengan 2 dikali 5,2 kali 7 itu sama dengan hasilnya 70. Di mana di sini 2 kali 35 sama dengan 70 dan 2 kali 10 kali 7 itu sama dengan 70. Jadi sama hasilnya M kali A, B sama dengan MA MB dengan contoh ini. Yaitu kita masuk di teorema 5.23 di mana apabila A dan B bilangan bulat positif maka A B dikali AB sama dengan A dikali B. Pembuktian. Kita ambil pengandaian. Andaikan A dan B adalah bilangan positif yang prima. Misalnya A B itu sama dengan 1, maka AB itu sama dengan A dikali B. Di mana ini adalah kelipatan dari A. Ya, selanjutnya itu misalkan B itu sama dengan K dikali A. Karena A, B itu sama dengan K dikali A, maka B membagi K. Akibatnya jadi B itu lebih kecil sama dengan K, sehingga AB itu lebih kecil sama dengan AK. Karena A adalah positif. A itu positif. Tetapi tidak mungkin AB ini lebih besar AK.
tidak mungkin AB lebih besar AK. Karena AK itu KPK dari A dan B. Sehingga ini AB sama AK harus sama dengan, jadi AB harus sama dengan AK. Karena AK sama dengan AB, maka AB sama dengan A dikali B. Misalkan A, B itu sama dengan 1, maka A, B sama dengan A dikali B. Karena A, B sama dengan A dikali B, berarti 1 dikali A kali B. AB sama dengan AB, maka A, B dikali AB sama dengan A dikali B. Karena A, B itu sama dengan 1. Karena AB itu sama dengan 1. Selanjutnya itu kita mengandaikan. Andaikan AB ini sama dengan G dan G lebih besar 1, maka A per G dikali B per G itu sama dengan 1. Selanjutnya, jika A per G prima terhadap B per G, maka A per G dikali B per G sama dengan A per Y kali B per G. Selanjutnya, A per G dikali B per G dikali 1 sama dengan A per G dikali B per G dikali A per G kali B per G sama dengan A per G dikali B per G kali B per G. Jadi A per G dikali B per G dikali B per G dikali A per G kali B per G sama dengan A per G kali B per G. Di sini kita masing-masing kali. Jadi ini 2 menghasilkan 1 per G dikali A B dikali 1 per G kali A B. Di sini kita kali A dikali B, AB per G dikali G pangkat 2. Selanjutnya, ini 1 per G kita kasih keluar menjadi 1 per G pangkat 2 kali AB dikali AB sama dengan ini AB per
G pangkat 2 turun. Jadi A kali B G pangkat 2. Nah, selanjutnya karena di sini ada G pangkat 2 sama G pangkat 2, jadi masing-masing ruas itu dibagi dengan G pangkat 2. Jadi ini habis. Jadi sisa ini dan ini. Jadi A B dikali A B sama dengan A kali B. Ya, ini hasil dari teorema 5.24. Jadi teorema ini terbukti bahwasanya apabila A dan B bilangan bulat positif, maka A B dikali AB sama dengan A dikali B. Nah, sama dengan ini. Sekian.